Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ibu mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya izin untuk mewawancara mengenai pembelajaran di sekolah selama pandemi. Mungkin boleh dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Bagea. Bagea. Biasa dipanggil di sini Ibu Nunu. Oh iya. Di sini Ibu sebagai apa Bu? Guru kelas 2. Guru kelas 2. Wali kelas Bu. Wali kelas. Nah lanjut saja mungkin ya Bu ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang ini saya tanyakan. Lanjut aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih kendala yang Ibu hadapi selama pembelajaran jarak jauh ini gitu? Kalau kendala sih banyak ya, terutama dari fasilitas yang ada di rumah. Kan Ya. kalau misalnya guru, HP mah pasti punya, Ya, HP laptop betul. pasti punya. Cuman kan orang tua kadang ada yang punya HP, nggak punya kuota. Ya betul. Kebanyakannya sih emang HP-nya yang nggak punya kuota, terus ada juga sebagian yang nggak punya HP. Iya, betul. Orang tuanya kerja, HP-nya dibagi-bagi sama kakaknya, sama mamahnya. Oh, Jadi iya. nggak setiap siswa pegang satu HP satu. Oh gitu Bu. Nah yang kedua, media yang digunakan untuk men-share materi, mengirim materi itu melalui apa Bu? Kalau biasanya di kelas 2 saya pakai di grup WA aja. Di Terus grup WA. mempersiapkan media pembelajaran kayak video pembelajaran yang diupload di YouTube. Oh iya. Kemudian di share linknya, itu mah terserah orang tua siswa mau buka atau tidak, dengan kendala ya nggak punya kuota. Iya betul. Cuman guru hanya memfasilitasi, itu terserah mereka mau dilihat atau tidak. Guru hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk siswa supaya dimengerti tentang materi sehari-hari. Oh iya. Nah lanjut mungkin, nah bagaimana Bu kendala siswa yang tidak mempunyai HP itu pemberian tugasnya atau pemberian materinya itu seperti apa Bu? Nah, kalau untuk beberapa minggu ke belakang, karena waktu seminggu ada dua siswa kalau di kelas 2 Ya. yang emang benar-benar orang tuanya nggak punya HP, Ya. diusahakan untuk hadir ke sekolah. Yang Oh. 2 siswa itu untuk waktunya seminggu hanya 2 kali pertemuan. Itu Oh, pun ya. belajarnya cuma diutamakan belajar membaca dan matematika, terutama berhitung. Calistung gitu ya Iya, Bu? kayak gitu. Nah apa Ibu sempat gitu mengadakan luring, pembelajaran luring? Kalau awal-awal pernah sempat, tapi karena ada peraturan PPKM yang diperketat, Ya, jadi ya. pemerintah daerah juga tidak menyarankan untuk kegiatan luring, Oh iya. tapi hanya mengenalkan daring untuk Daring. saat ini. Jadi Ya. untuk saat ini belum ya, belum ada luring lagi. Nah kalau misalnya beberapa waktu lalu kan sempat ada luring ya. Nah bagaimana sih respon orang tua terkait hal tersebut gitu? Kalau respon orang tuanya beda-beda. Kadang kalau misalnya gurunya yang luring ke rumahnya, kadang orang tuanya udah ada yang siap, ada yang masih siswanya masih tidur. Iya. Itu juga masih ada. Jadi terbalik. Jadi bukan siswa yang menunggu guru, tapi guru yang menunggu siswa untuk mempersiapkan. Kayak Oh, gitu sih gitu. kendalanya. Emang harus ada kerjasama juga sama Ya, orang tua. jadi kurang terciptanya Iya. kerjasama mungkin ya kurang sama orang emang tua. kurang efektif juga kalau Iya. belajar di rumah. Iya betul. Nah mungkin selanjutnya Ibu, bagaimana sih cara Ibu memotivasi terus agar siswa tetap semangat belajar gitu? Karena kan banyak kendala yang terjadi di balik itu, mungkin menurunnya semangat belajar siswa. Nah untuk meningkatkan semangat siswa itu motivasi seperti apa yang Ibu berikan gitu? Kalau misalnya yang pertama, kalau misalnya sehari-hari suka nge-share laporan tugasnya di WA, di WA grup. Iya. Paling guru memberikan motivasi reward pakai stiker bintang. Kan Iya, itu iya, siswa juga udah senang ya. Iya betul. Terus maksudnya belajar mengajarkan siswa untuk berterima kasih kepada orang tuanya. Kan Iya. selama pandemi kayak gini, siswa belajar didampingi oleh orang tua. Berarti Iya, orang betul tua sekali, juga Bu. harus lebih sabar. Iya. Jadi orang tua harus lebih menjalin kerjasama dengan anaknya, Ya, bagaimanapun caranya itu. Kayak gitu sih. Jadi memang ya Bu ya, pendidikan pertama di keluarga itu adalah orang tua. Ya, betul. Nah mungkin pertanyaan yang terakhir, dari hasil observasi kemarin di minggu kemarin di beberapa keluarga, jadi saya tuh minggu kemarin mengadakan beberapa kunjungan ke keluarga mengenai pendampingan pembelajaran orang tua selama online. Nah jadi banyak sekali terjadi kendala, di antaranya itu sulit belajar, sulit memanage waktu. Nah apa Ibu sering mendengar gitu orang tua yang mengeluhkan hal tersebut kepada guru? Sering mungkin ya Bu ya? Sering. Kadang orang tua juga kan, kalau misalnya jarang orang tua yang curhat langsung, misalnya Ya. lewat WA. Ya. Tapi tidak jarang juga orang tua yang suka bikin status. Ya. Oh, Bikin gitu. status. Jadi bikin status. Iya. Nah Bikin lalu status. bagaimana Bu Ibu menanggapi hal tersebut? Kalau saya sih nggak terlalu ditanggapi ya, mungkin lebih ke untuk semuanya, lebih menyemangati orang tua Ya, agar betul, tetap semangat. Ya.
terus tetap bisa mendampingi anaknya masing-masing di rumah. Ya, Kalau karena kan- misalnya bukan guru, sama siapa kalau di rumah? Ya betul betul sekali. Karena kan ini juga bukan keinginan Iya, kita ya sebagai kayak tenaga pendidik gitu. Harus tetap saling bekerja sama memotivasi mungkin Iya. seperti itu ya Bu ya. Selamat siang Bu. Siang. Nah, Ibu mohon maaf mengganggu waktunya. Saya di sini izin untuk sedikit mewawancara mengenai pembelajaran di sekolah selama masa pandemi ini. Nah, mungkin saya izin bertanya ya, ini dari sekolah mana Bu? TK Al-Hidayah. TK Al-Hidayah. Kalau boleh tahu Ibu di sini sebagai apa? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Kalau Ibu sebagai kepala sekolah tapi suka mengajar. Kadang mengajar. Kadang mengajar. Langsung aja mungkin ya Bu ya. Nah, ke pertanyaan yang pertama yaitu apa sih kendala yang dihadapi oleh Ibu selama pembelajaran jarak jauh ini? Materi kurang tersampaikan dan hasil dari pembelajaran itu pun kurang maksimal. Oh iya. Nah, lalu yang kedua, bagaimana sih cara Ibu membuat murid paham akan materi yang diberikan gitu? Mengirimkan video agar ketika menjelaskan anak-anak mudah mengerti. Oh begitu. Ya. Jadi lebih menarik mungkin ya Bu ya Iya. cara pembelajarannya. Nah, langsung aja ke pertanyaan yang selanjutnya yaitu apakah ada cara tersendiri yang Ibu lakukan supaya siswa mengikuti pembelajaran seperti di sekolah biasa gitu? Materinya, materi yang disampaikan diusahakan harus semenarik mungkin Ya, agar anak-anak lebih bersemangat. lebih bersemangat untuk mengikuti pelajaran tersebut. Mungkin yang keempat ini, nah bagaimana jika ada siswa yang terkendala tidak mempunyai HP itu Bu, bagaimana? Biasanya kami memberikan tugas dan orang tua yang mengambilnya seminggu sekali Oh ya, jadi ke sekolah. si tugasnya itu diambil ke sekolah Iya, mungkin ya, yang tidak dan punya kita HP. menyiapkannya di sekolah dan mengambilnya pun sama orang tua. Oh gitu. Lanjut ya Bu ya. Nah, bagaimana cara Ibu untuk memotivasi siswa agar tetap bersemangat dalam pembelajaran jarak jauh ini gitu? Apalagi anak TK mungkinnya masih sangat sulit untuk diatur gitu kan. Apa ya? Yaitu media-media yang disampaikan menarik, harus menarik, dan kami pun menyampaikannya juga harus lebih menarik agar anak-anaknya lebih bersemangat. bersemangat, terpancing lagi Iya. untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Yang intinya karena pembelajaran yang semangat itu mungkin menciptakan suasana belajar Iya. yang menyenangkan gitu Bu ya. Menyenangkan. Mungkin ya Bu ya ke pertanyaan yang keenam. Nah, apa Ibu sempat melakukan pembelajaran luring? Iya, karena saya kira haruslah seminggu sekali Iya. kita mengadakan luring ke rumah anak-anak. Jadi dikumpulkan gitu. Ya, karena anak TK itu memang seharusnya harus ada pertemuan. Kalaupun tidak juga itu akan berakibat anak-anak itu tidak kenal sama gurunya dan Iya betul sekali ya Bu. kemudian Kemudian juga juga sulit untuk menyampaikan materi-materi. ya selain itu juga mungkin susah bersosialisasi dengan Iya. teman-teman yang lainnya ya. Iya. Nah, lanjut ya Bu ya ke pertanyaan yang terakhir nih. Apa media yang digunakan untuk memberikan materi itu? Melalui HP, HP HP, kemudian ya aplikasi-aplikasi HP aja. Oh, yang ada di HP aja Iya. mungkin ya Bu. Mungkin ya Bu ya tadi mohon maaf ada yang tertinggal. Nah, pertanyaan yang terakhir itu yaitu dari hasil observasi kemarin saya ketiga keluarga, di antaranya itu banyak keluhan bahwa anak itu susah belajar gitu kan, gitu. Nah, apa mungkin Ibu sering mendengar keluhan orang tua? Nah, bagaimana sih cara Ibu menanggapinya kepada orang tua gitu? Ya, pertama sih ya sering sih mendengar orang tua, apalagi ya orang tua ibu-ibu TK itu sering mengeluhkan seperti itu kalau kami mengadakan pembelajaran daring. Ya solusinya begini aja, kita memberikan motivasi kepada orang tua agar selalu bersabar dan saling menyemangati. Apalagi di masa pandemi ini kan bukan keinginan kita. Betul sekali. Ya, kita berdoa aja semoga pandemi ini cepat berlalu dan pembelajaran pun kembali seperti semula. Itu saja. Ya Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya pertanyakan gitu. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Ya, Gitu. nggak apa-apa. Terima kasih Bu.